nanti keburu brojol di jalan, apalagi kalau macet ya, amit-amit. Jadinya lahiran kamu tuh nanti nggak begitu membludak harganya. Ada loh cerita yang bidannya kasar, suster ruang bayinya kurang cekatan, mengenai cocok-cocokan atau nggak di hati, atau nggak di hati gitu ya. Halo semua, balik lagi ke channel YouTube aku Melisa Ganesari. Hari ini aku ingin berbagi ke kalian mengenai apa aja sih yang harus dipertimbangkan ketika memilih dokter kandungan atau SPOG. Apa aja pertimbangannya? Keep on watching! Hari ini aku ingin cerita ke kalian mengenai pengalaman aku memilih dokter kandungan atau SPOG. Aku sempat pergi ke beberapa dokter kandungan sebelum akhirnya menemukan yang paling serg di hati. Dokter kandungan aku yang pertama ini sama seperti dokter kandungan aku di kehamilan yang kedua ini. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan untuk memilih dokter kandungan adalah ramai atau tidaknya si dokter. Kenapa jadi penting? Karena kita lumayan sering ya harus kontrol kandungan itu 1 bulan sekali. Bahkan kayak aku nih udah masuk ke minggu 30, itu bahkan dari 28 trimester 3 itu 2 minggu sekali harus pergi ke dokter. Nanti di minggu 36 di bulan terakhir tuh ya, bulan ke-9 1 minggu sekali harus kontrol ke dokter. Jadi bayangin dong kalau dokternya ramai sekali, aduh, aku pribadi sih ya paling gak tahan tuh harus tunggu ngantri lama gitu kan, karena benar-benar menyita waktu sih, apalagi kalau yang ramenya bisa gila-gilaan. Itu menjadi salah satu pertimbangan aku kenapa akhirnya aku balik ke dokter aku yang hamil anak pertama ini, karena dokternya relatif so-so lah ya, cenderung lebih gak begitu ramai. Si dokter yang sempat aku pakai di kehamilan kedua ini di trimester awal itu lumayan ngehits tapi karena lokasinya dekat rumah jadi aku coba dengan dia. Cuman waduh, nunggunya lumayan lama ya, bisa 2 jam 3 jam, padahal itu di rumah sakit yang dia nggak begitu banyak jam prakteknya. Kalau di rumah sakit yang lain lagi tuh wah, katanya bisa sampai ngantri sampai jam 12 malam, nungguin dia bisa sampai 30 orang. Jadi wah, benar-benar aku nggak tahan deh, apalagi kita kan lagi hamil gini ya, capek kalau harus duduk nunggu bengong. Apalagi kadang-kadang aku ngajak anak aku yang pertama supaya dia bisa lihat adiknya, aduh, sambil jaga anak disuruh nungguin dokter yang lama banget, kadang-kadang ada operasi jadi dia baru datangnya lama. Itu benar-benar kurang efektif buat aku. Jadi lebih baik cari dokter yang tidak begitu ramai, tidak begitu ngehits, karena menurut aku menunggu itu cukup bikin kita lelah ya, kurang efektif. Yang kedua, lokasi rumah sakitnya ya. Jadinya ini juga cukup penting nih, kalau lokasi rumah sakitnya jauh sekali dari rumah kamu, ini juga jadi PR, karena tadi kan kamu harus bolak-balik kontrol. Kalau harus 1 jam, 2 jam perjalanan dari rumah kamu, walaupun dokternya sehits apapun, kamu capek juga tuh di perjalanan. Apalagi nanti waktu kamu melahirkan, kamunya sih stay di rumah sakit, cuman kan keluarga yang akan nengokin kamu, yang harus ngurusin kamu itu harus bolak-balik rumah sakit kan. Itu kenapa pertimbangannya aku sempat milih rumah sakit yang lebih dekat dari rumah aku di kehamilan kedua ini. Tapi pada akhirnya aku kembali ke si dokter yang sedikit lebih jauh dari rumah aku itu karena ramainya itu. Tapi sebenarnya nggak gitu jauh juga, ya 30 menit dari rumah kamu deh, jangan yang sampai 1 jam 2 jam harus perjalanan, apalagi macet. Apalagi nanti seperti aku nih di kehamilan kedua katanya bisa keluar lebih cepat kan masa pembukaannya tuh bisa setengahnya dari kehamilan yang pertama. Jadi kalau misalnya terlalu jauh dari rumah kamu, nanti keburu brojol di jalan, apalagi kalau macet ya, amit-amit. Lebih baik pilih lokasi rumah sakit di mana dokternya nanti nggak begitu jauh dari rumah kamu. Yang ketiga yaitu apakah dia suka kasih banyak obat atau enggak. Ini menjadi salah satu pertimbangan penting ya. Di dokter aku yang aku ganti akhirnya, dimana aku kembali lagi ke dokter aku yang semula. Dokter aku ini suka kasih banyak obat. Jadinya orangnya agak sedikit, apa ya, bisa dibilang parno gitu dia. Dia takutan, jadi dia selalu kasih tindakan preventif. Sebenarnya sih nggak ada salahnya juga sih, karena di kehamilan kedua aku ini kan aku sempet blighted ovum sebelumnya. Makanya mungkin supaya menghindari aku ada kehamilan tidak berkembang lagi, dia kasih aku lumayan banyak obat nih. Tapi dibandingkan dengan si dokter aku yang di kehamilan pertama, dia betul-betul jarang sekali kasih obat gitu. Bahkan
dari testimoni teman-teman aku juga memang iya gitu, bilang oh dokter ini lumayan sering kasih obat ini, obat itu gitu. Aku sih orangnya agak gak gitu suka minum obat secara kimiawi ya. Aku ingat banget waktu aku lahiran anak pertama, bidan yang di ruang bersalin, sebelum aku ngelahirin kan aku lihat-lihat ke ruang bersalin tuh. Ditanyain sama dia, lahiran sama dokter siapa bu? Gitu kan. Sama dokter ini, aku bilang. Terus si bidannya bilang gitu, oh kalau sama dokter ini mah dia nggak gitu neko-neko bu, pasti obatnya juga yang biasa-biasa aja, nggak sengaja dikasih obat ini, obat itu. Jadinya lahiran kamu tuh nanti nggak begitu membludak harganya, karena selain kamar nanti juga ada obat-obatan apa semuanya itu disesuaikan dengan kelasnya kamar kamu gitu loh. Jadi kalau kamu udah lahiran di kelas yang kamarnya atas gitu VIP, itu obatnya naik semua tuh ngikutin harganya kan. Jadi kalau kamu dikasih obat yang mahal-mahal, wah selamat membayar. Ya, bisa membludak banget gitu. Jadi cocok-cocokan sama dokternya gitu loh. Dokter aku sendiri ini orangnya menenangkan gitu kan, dia juga nggak gampang parno. Aku tanya apa-apa selalu bilang, oh ya nggak apa-apa. Dia mencoba memberikan pengobatan yang lebih holistik gitu, makanan-makanan yang alami. Pokoknya dia nggak cepet-cepet kasih obat orangnya. Jadi menurut aku lebih tenang aja ketika hamil, kita nggak diberikan banyak obat secara kimiawi ke janin kita gitu. Yang keempat itu adalah mengenai fasilitas rumah sakit dan kamar tempat kamu melahirkan nanti. Ini menurut aku juga jadi lumayan penting karena kelas-kelas kamar rumah sakit kan beda-beda tuh ya. Tergantung juga nih kamu mau di kelas berapa melahirkannya gitu kan. Tapi yang paling menjadi concern sih kalau aku kan dulu lahiran yang penting bisa ditemenin sama suami aku. Jadi aku pilihnya waktu itu kelas 1 utama supaya suami aku bisa nginep di kamar gitu. Kamu bisa lihat kamarnya, apakah suami kamu bisa tidur juga dengan nyaman, ruangannya sebesar apa. Karena ada juga rumah sakit yang walaupun harganya lebih mahal, lebih bagus, tapi taunya ruangannya jauh lebih kecil gitu. Sebenarnya sih besar ruangan ini nggak begitu berpengaruh ya. Tapi juga kamu bisa perhatikan mengenai cerita-cerita, kamu kumpulin testimoni mengenai bidannya. Kenapa jadi penting juga? Karena kalau kamu lahiran normal seperti aku, bidan ini sangat berpengaruh penting, bahkan melebihi dokternya mungkin. Karena kamu mulai dari bukaan awal sampai nanti bukaan 8, 9 tuh bareng sama bidannya, dokternya akan nungguin kamu. Jadi nanti dokternya baru datang di bukaan 10. Apakah bidannya profesional, apakah bidannya sabar, apakah bidannya bisa menangani kamu dengan baik di ruang bersalin, ini cukup menjadi perhatian ya. Ada loh cerita yang bidannya kasar, suster ruang bayinya kurang cekatan. Itu kamu bisa cari tahu tuh di forum-forum tempat kamu nanti melahirkan di mana gitu, dokternya ada di mana. Karena itu kan jadi pengaruh penting juga. Selain si dokter, adalah bidan yang menangani kamu dan juga suster yang menjaga anak kamu selama kamu masih di rumah sakit menginap. Nah, yang kelima, yang paling terakhir, yang paling penting sih menurut aku nih ya, mengenai cocok-cocokan atau enggak di hati gitu ya. Kenapa ini jadi lumayan penting? Karena ibu hamil tuh kan kalau bisa jangan sampai stres ya, karena kita ada hormonal, kita juga ada banyak kondisi yang bikin kita nggak nyaman gitu. Kalau bisa tuh ketemu dengan dokter kandungan yang jangan sampai bikin pikiran kamu nggak tenang setelah kamu ketemu sama dia gitu loh. Dan ini aku alamin sih di beberapa kali dokter yang akhirnya aku tinggalkan gitu loh. Jadi sedikit cerita, dulu kan pertama kali aku pernah ke dokter kakak ipar aku. Nah itu di awal kehamilan aku yang pertama nih ya. Jadi begitu di OSG, baru kelihatan kantong janinnya aja, yang karena minggu-minggu awal banget, di bawah 7 minggu waktu itu. Dan waktu itu aku ngeflag si dokter SPOG ini, menurut aku orangnya terlalu straightforward. Jadi aku tanyakan, dok ini belum ada janinnya ya? Iya, ini baru bisa dibilang kamu hamil di dalam kandungan, tapi belum ada janinnya, jadi belum tahu nih langsung jadi apa enggak. Terus saya ngeflag gini, kenapa ya dok? Ya nggak tahu, kalau misalnya nanti dia memilih untuk menggugurkan diri, nggak bagus ya udah kamu bikin lagi aja. Ngomong kayak gitu coba. Ada orang yang mungkin menerima perlakuan seperti itu, ya udah gitu nggak masalah gitu ya, selama dokternya bagus atau dokternya pinter. Tapi kalau aku masa dia ngomongin kayak gitu sih gitu kan, padahal kita ibu baru, pengennya kan ditenangkan gitu ya. Yang pertama itu ngomong seperti itu, aku jadi langsung bye langsung sama dia. Nah dokter aku yang berikutnya, dokter yang aku pakai seterusnya sampai kehamilan anak aku yang pertama kelar nih sampai melahirkan, aku kasih tahu ya, namanya Dokter Handi Suryana, dokter aku di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Ini begitu menenangkan orangnya, nggak neko-neko, nggak memberikan obat yang berlebihan, dan dia
selalu standby, WA-nya bisa ditanya kapan aja melalui WhatsApp. Dan kalau ditanya nggak langsung ngasih obat gitu, misalnya dok keputihan, disuruhnya makan yogurt gitu loh, jadinya nggak selalu kasih obat yang kimiawi. Terus kalau ditanya juga menjawab dengan tenang, nggak terburu-buru gitu. Aku nggak tahan juga tuh kalau dokter yang terlalu rame, seperti dokter yang sempat aku pakai di kehamilan kedua awal ini. Itu kan dia dokter lumayan hits. Aduh, kalau USG cepet banget, jadi cuma dicek-cek doang, terus nggak dikasih tau apa-apa, nggak bisa lihat bayinya lebih lama karena dia dikejar sama pasien berikutnya kan, jadinya dia buru-buru sekali gitu loh. Kita mau nanya juga kayak ada nada-nada di buru-buru supaya cepet selesai gitu loh. Sedangkan dokter Handi nanya terus gitu, kamu mau nanya apa lagi nggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Suka ngajak kita ngobrol, nggak diburu-buru. Jadi kita punya hubungan yang dekat sama dia gitu loh. Balik lagi ke orangnya sih ya. Ada mungkin yang pokoknya sukanya straightforward, yang penting dia terkenal, yang penting dia pintar. Tapi kalau aku lebih suka yang serak di hati, karena biar bagaimanapun kita kan pengen ke dokter lalu pulang dengan tenang kan. Jangan sampai ditanya lalu ditakut-takutin, atau dia kasih kita obat tanpa diberikan penjelasan yang jelas. Menurut aku nggak mau hidup seperti itu, Cie. Aku lebih senang dengan dokter yang bisa memberi aku ketenangan. Kalian bisa cari infonya dari macam-macam. Bisa tanya ke teman-teman kalian yang sebelumnya udah pernah hamil, terus udah pernah melahirkan, pengalamannya dengan si SPOGA, SPOGB, atau yang paling bisa kalian lakukan tuh Google di forum-forum ibu-ibu. Tapi itu bener-bener harus pintar-pintar menyeleksi ya, karena kan ada tergantung orangnya juga gitu. Ada yang suka menjatuhkan, ada yang suka memuji berlebihan. Jadi kalian ya cari netralnya, tengahnya. Kira-kira dokter ini seperti apa. Tapi paling nggak dicocokkan dengan karakter kamu seperti apa, supaya menjalani kehamilan juga dengan tenang, dengan nyaman, nggak merasa menyesal begitu dengan dokternya. Sekian ya videonya dari aku. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan info-info seperti ini kemudian. Terima kasih sudah nonton ya. See you.